Indonesia merupakan negara agraris. Bertani umum dilakukan para penduduknya. Maluku merupakan wilayah timur yang memiliki potensi hortikultura yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Maluku, yaitu potensi hortikultura Provinsi Maluku sangatlah besar, tersebar di wilayah Kabupaten Seram bagian barat. Dan inilah potret keanggotaan kelompok kami. Yang pertama ada Arin Dwi Retno, yang kedua ada Davin Putra Mahesa, yang ketiga Doni Hasian Sianipar, yang keempat Laurenta Tasya Nindya, yang kelima Rima Kurota Ayun, dan yang keenam adalah saya sendiri, Vina Regina Anwar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang produk agroindustri sayuran yang ada di Maluku, tepatnya di Kabupaten Negeri Tawiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Rata-rata, pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk hortikultura mencapai 11%, sedangkan pada komoditas pertanian lain seperti tanaman perkebunan dan tanaman pangan masih pada kisaran 7-8%. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika, dan juga lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani skala kecil, menengah, dan besar. Salah satu jenis komoditas hortikultura adalah sayuran yang merupakan komoditas yang merakyat. Tidak heran bila volume peredaran sayuran di pasar sangat banyak jumlahnya. Mulai dari pasar tradisional, pasar swalayan, hingga para pedagang sayur keliling. Sayuran juga memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia, seperti serat, vitamin, kalsium, zat besi, dan gizi lainnya yang dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Kesimpulannya adalah, sayuran merupakan komoditi yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kenyataan ini dapat dipahami sebab sayuran senantiasa dikonsumsi sehari-hari, bahkan sudah dapat dipastikan kebutuhan atau permintaan sayuran akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tercermin dari total angka produksi sayuran yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Produksi tanaman hortikultura di Kota Ambon tahun 2010 sampai 2013, khususnya untuk komoditi sayur-sayuran mengalami peningkatan cukup tinggi, dapat kita lihat pada diagram produksi tanaman hortikultura yang ada pada layar. Menurut BPS Indonesia, Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia atau juga disebut sebagai SDM memiliki potensi jika dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, maka masyarakatnya akan sejahtera. Potensi sayuran disertai produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2014 hingga 2017. Luas panen sayuran sebesar 1.007.839 hektar dengan produksi sebesar 9.563.075 ton untuk 4 tahun terakhir. Permasalahan utama dalam agroindustri sayuran adalah produksi dan produktivitas rendah, pemilikan lahan sempit, penanganan pasca panen masih tradisional, keterbatasan modal, infrastruktur terbatas, dan akses pemasaran kurang berkembang. Petani di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon adalah petani migran dari Makassar yang mengembangkan usaha tani sayur-sayuran dengan menyewa lahan untuk mengusahakan tanaman sayuran yang diproduksi dan dijual untuk kebutuhan masyarakat di Kota Ambon. Informasi awal menunjukkan petani di negeri Tawiri memiliki rata-rata luas lahan 0,5 hektar. Lahan yang cukup sempit dengan status sewa menyebabkan orientasi strategi pengembangan tanaman sayuran petani fokus pada produksi dengan sumber daya petani yang terbatas. Negeri Tawiri merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk usaha tanaman sayuran hortikultura seperti sayur kangkung, sayur sawi, sayur bayam, dan lain sebagainya. Namun, petani yang berusaha tani di negeri Tawiri belum mengembangkan usaha taninya dengan lebih baik karena mereka masih menggunakan pengalaman mereka sendiri.
Keberhasilan suatu usaha tidak terlepas dari pengaruh adanya faktor-faktor dalam usaha tersebut, baik dari lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, maupun lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh petani di negeri Tawiri. Akan tetapi, para petani mampu mengelola dan mengembangkan tanaman sayuran dengan baik karena mereka menggunakan strategi yang tepat. Lamanya seseorang dalam bekerja merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani. Apabila semakin tinggi pengetahuan dan pengalaman petani dalam berusaha tani, maka semakin mampu pula para petani dapat mengolah usaha mereka dengan lebih baik. Petani yang pada dasarnya mempunyai pengalaman yang lebih akan memperoleh hasil sayuran yang lebih baik bila dibandingkan dengan petani yang kurang mempunyai pengalaman memperoleh hasil sayuran yang kurang baik dan kurang menguntungkan. Karena pada dasarnya, pengembangan agroindustri hortikultura mengutamakan kemitraan pemasaran, pengembangan sumber air di usaha tani, peningkatan kualitas jalan desa dan jalan usaha tani, pengembangan kios sarana produksi di pedesaan, peningkatan penyuluhan pertanian, penataan zonasi dan pola tanam komoditas unggulan, pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan skala kecil di pedesaan, serta pengembangan fasilitas kebun bibit dan lahan demplot. Analisis SWOT pengembangan usaha tani sayuran di negeri Tawiri dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya faktor dalam bisnis sendiri, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor dari luar bisnis, yaitu peluang, maksudnya kesempatan dan ancaman, yaitu yang pertama, kekuatan adalah semua hal atau kemungkinan yang memiliki pengaruh positif terhadap bisnis yang dijalankan. Yang kedua, kelemahan adalah semua hal atau kemungkinan yang tidak terlalu bagus atau kurang menguntungkan bagi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, peluang adalah semua hal atau kemungkinan yang ada di sekitar Anda yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis yang dijalankan. Dan yang keempat, ancaman adalah semua hal atau kemungkinan yang ada di masyarakat sekitarnya mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis yang dijalankan. Potensi petani dalam berusaha tani sayuran di negeri Tawiri terdiri dari umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, serta luas lahan, dan memiliki potensi dalam menggunakan aspek teknis yaitu pengolahan lahan sampai pada pemasaran dan aspek kelembagaan meliputi penyuluhan dan perbankan. Strategi pengembangan tanaman sayuran sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia di dalam pengembangan usaha tani sayuran sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan petani sayuran. Sehingga dapat disimpulkan melalui fakta yang menunjukkan di negeri Tawiri, pada umumnya petani memiliki rata-rata luas lahan 0,5 hektar yang disewakan. Sehingga orientasi dan strategi pengembangan tanaman sayuran petani fokus pada produksi. Sumber daya petani di negeri Tawiri untuk mengolah dan mengembangkan tanaman sayuran memiliki strategi tersendiri, karena mereka bukan penduduk asli, sehingga mereka menggunakan pengalaman dan inovasi teknologi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Namun mereka mengejar keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini terbukti bahwa mereka secara rutin memproduksi sayuran untuk kebutuhan mereka dan masyarakat di kota Ambon.